Bab 191. Menjelajahi teknik roh. Setelah Sui Tianyu selesai mandi, Zhou Yu segera membawanya kembali ke mal yang dikunjunginya sore itu. Saat itu, hari sudah larut malam. Pusat perbelanjaan itu kosong, dan pintu-pintunya terkunci. Namun, ini bukan masalah bagi Zhou Yu. Mereka berdua segera memasuki mal. Saat masuk, Zhou Yu sepenuhnya menggunakan indera ketuhanannya. Mengikuti uraian Sui Tianyu, Zhou Yu segera menemukan penjaga keamanan itu. Pada saat itu, penjaga itu terbaring di gudang yang bobrok. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam, dan dia sudah diambang kematian. Melihat kondisi penjaga itu, Sui Tianyu menjadi pucat karena ketakutan, menyadari bahwa jika Zhou Yu tidak mengetahui keracunannya tepat waktu, dia mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sama. Zhou Yu. Sui Tianyu secara naluriah menggenggam tangan Zhou Yu. Zhou Yu melirik Sui Tianyu dan menepuk tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Kemudian, Zhou Yu mendekati penjaga itu dan mengeluarkan jarum perak untuk mulai mendetoksifikasinya. Setengah jam kemudian, bintik-bintik hitam di tubuh penjaga itu berangsur-angsur memudar. Saat itulah mata penjaga itu tiba-tiba terbuka, dan dari sana menyemburkan ki hitam langsung ke dahi Zhou Yu. Zhou Yu mendengus dingin. Permainan anak-anak. Tangannya bergerak secepat kilat, dan ki sejati mengalir di telapak tangannya, langsung menjebak ki hitam di dalamnya. Terkejut dengan perkembangan ini, Sui Tianyu bertanya dengan wajah agak pucat. Zhou Yu, apa itu? Zhou Yu menjawab, itu semacam sihir hitam. Seseorang menggunakannya untuk mengendalikan penjaga ini, untuk mendekatimu dan menanam tanda racun. Petik 2. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, setelah satu malam, kamu dan dia akan mati karena racun itu, tubuh kalian membusuk, tidak meninggalkan jejak. Yang penting adalah tanda racun itu akan pecah dan diam-diam menginfeksi semua orang yang dekat dengan orang yang diracuni. Nasib mereka yang terinfeksi akan sangat buruk. Wajah Sui Tianyu menampakkan keterkejutan dan kemarahan. Siapa yang bisa begitu kejam? Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu saat dia mempertimbangkan ki hitam yang terperangkap di telapak tangannya, dan dia berkata dengan tegas. Tidak akan lama lagi sebelum kita mengetahuinya. Sui Tianyu ragu-ragu. Zhou Yu, bisakah kau menemukan orang yang meracuniku? Zhou Yu mengangguk, tatapannya tertuju pada ki hitam di tangannya, dia menegaskan. Ki racun ini membawa aura indera ilahinya. Selama dia berada dalam jarak 100 km, dia tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Pada saat itu, penjaga itu mengerang kesakitan, hendak sadar kembali. Zhou Yu dengan cepat menulis resep dan meletakkannya di samping tempat tidur penjaga. Di samping sebuah catatan. Ikuti resep ini, dan Anda akan pulih dalam 3 hari. Setelah meninggalkan resep, Zhou Yu segera meninggalkan mal bersama Sui Tianyu. Tianyu, kamu kembali dulu. Aku akan menemukan peracunnya. Petik 2. Sui Tianyu bersikeras. Zhou Yu, biarkan aku ikut denganmu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Kultivasi si peracun tidaklah lemah, kemungkinan besar setidaknya seorang Grandmaster bawaan. Kita masih belum tahu metode tersembunyi apalagi yang dimilikinya, membawamu akan terlalu berbahaya. Petik 2. Sui Tianyu tidak bertahan, tapi dia menatap Zhou Yu dalam-dalam. Zhou Yu, harap berhati-hati. Aku akan menunggumu di hotel. Zhou Yu mengangguk. Setelah melihat Sui Tianyu pergi, Zhou Yu menemukan tempat terpencil. Dia duduk bersila, kedua telapak tangannya terbuka, bertumpu pada kedua kakinya. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel aneh dengan kedua tangannya, dan cahaya cian misterius muncul di telapak tangan Zhou Yu. Zhou Yu memasukkan cahaya cian ke dalam ki hitam. Beberapa saat kemudian, ki hitam naik ke udara dan terbang cepat ke kejauhan. Bibir Zhou Yu sedikit melengkung, dan dia segera mengejar. Teknik yang digunakannya adalah bentuk keterampilan Tao yang dikenal sebagai teknik pencarian roh. Orang tua itu telah mengajarkannya banyak hal, termasuk teknik Tao. Awalnya, Zhou Yu sangat menentang, karena menganggapnya terlalu remeh jika dibandingkan dengan ilmu bela diri yang kuat, tetapi setelah mendapat ceramah tegas dari orang tua itu, ia pun dengan patuh meneruskan pelajarannya. Sekarang dia sudah berada di kota, dia sungguh menghargai usaha keras orang tua itu. Di tengah malam yang gelap gulita, dengan hampir tidak ada seorang pun di sekitar, Zhou Yu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun, mengerahkan teknik gerakannya semaksimal mungkin. Wujudnya bagaikan hantu malam, secepat guntur. Setengah jam kemudian, dia tiba di sebuah danau di pinggiran Yucheng. Tempat itu luar biasa indah, terletak di dekat gunung dan di tepi air, dengan rumah besar bergaya Eropa di tepi danau. Rumah besar itu cukup terang saat itu. Berdiri di luar perkebunan, Zhou Yu menyaksikan ki hitam terbang ke dalam istana dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ini tempatnya. Setelah itu, Zhou Yu menyembunyikan kehadirannya dan menyelinap ke dalam istana. Begitu masuk, dia menyebarkan indera ketuhanannya, dan hati-hati memeriksa area tersebut. Sesaat kemudian,
mata Zhou Yu berkilat terkejut. Udara di dalam rumah besar itu dipenuhi aroma darah. Sepertinya sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tepat pada saat itu, fluktuasi indera ilahi datang dari sudut barat laut perkebunan. Zhou Yu menyipitkan matanya dan segera menuju ke sudut barat laut. Bab 192. Buku Petunjuk 8 Kehancuran. Ketika dia tiba di sudut barat laut, ekspresi Zhou Yu menjadi gelap. Ini adalah ruang bawah tanah yang dibangun sangat rahasia. Tidak hanya dikelilingi oleh bangunan beton bertulang tebal, tetapi juga memiliki beberapa lapis tindakan pengamanan. Namun, saat ini, di jalan menuju ruang bawah tanah, ada banyak orang tergeletak sembarangan di tanah, semuanya setengah mati dan terengah-engah. Di antara mereka, ada seseorang yang dikenal Zhou Yu. Huang Ancheng. Mengapa dia ada di sini? Zhou Yu segera melangkah maju untuk memeriksa. Saat ini, wajah Huang Ancheng menghitam, jelas keracunan, napasnya sangat lemah, dan dia sudah kehilangan kesadaran. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam ruang bawah tanah. Setelah itu, sesosok tubuh terlempar keluar. Huang Anping. Zhou Yu langsung mengenali orang itu. Bukankah ini kepala keluarga Huang? Mengapa dia juga ada di sini? Mungkinkah tempat ini milik keluarga Huang? Tepat saat Zhou Yu tengah terkesima, sesosok tubuh keluar dari dalam ruang bawah tanah. Dia memegang buku kuno yang berlumuran darah, matanya dipenuhi kegembiraan. Akhirnya, aku menemukannya. Hahaha. Tawa pria itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia segera menyimpan buku kuno itu dan menatap Zhou Yu dengan saksama. Zhou Yu, apakah itu kamu? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Zhou Yu menatap pria itu dan mengerutkan kening. Apakah kamu mengenalku? Siapa kamu? Orang tua itu mencibir. Aku berencana untuk mengambil nyawa anjingmu suatu saat nanti, tapi kau menemukan tempat ini dan melihat hal-hal yang seharusnya tidak kau lihat. Sekarang, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke kematian. Petik 2. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan memukul Zhou Yu dengan telapak tangannya. Angin telapak tangan yang kuat menyapu ke arah Zhou Yu, disertai dengan massa besar ki hitam. Di bawah pengaruh angin telapak tangan, massa besar ki hitam ini langsung menyelimuti Zhou Yu. Zhou Yu mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan Nether Fire Truki di dalam dirinya meletus, menangkal telapak tangan dan membubarkan massa besar ki hitam. Melihat serangannya berhasil dipatahkan, lelaki tua itu mencibir lagi. Memang, kau berasal dari alam bawaan agung, cukup mengesankan untuk seseorang yang masih sangat muda. Sayang sekali, betapapun berbakatnya kamu, hari ini, kamu tetap akan mati di tanganku. Begitu kata-kata itu terucap, lelaki tua itu tiba-tiba menepuk tanah dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tanah bergetar, dan beberapa retakan muncul di bawah kaki Zhou Yu. Dari retakan itu, ki hitam muncul lagi, membentuk panah hitam yang melesat ke arah Zhou Yu. Keterkejutan terpancar di mata Zhou Yu, dia tidak menyangka kalau lelaki tua itu sudah membentuk formasi di sini. Dia segera menggunakan tekniknya untuk menangkis ki hitam. Akan tetapi, ki hitam yang ada terlalu banyak, terlalu padat, dan Zhou Yu tidak dapat menghindar tepat waktu, langsung terkena beberapa aliran ki hitam. Saat ki hitam menghantamnya, bintik-bintik hitam besar muncul di tubuh Zhou Yu. Jelas, dia diracuni. Melihat kejadian itu, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Nak, tidak peduli seberapa hebat bakatmu, kamu masih terlalu hijau. Saat kau membunuh adikku Luo Lang, kau seharusnya tahu bahwa hari seperti ini pasti akan datang. Sebentar lagi, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, kilatan aneh terpancar di mata Zhou Yu, dia berdiri tak bergerak, seakan pasrah pada nasibnya, menatap lelaki tua itu. Kamu pasti aula musim semi emas yang disebutkan Wu Mingde. Racunmu memang sangat mengesankan. Barang yang kau berikan pada Wu Mingde pasti bukan bubuk disipasi murni. Racun yang aku derita sekarang adalah dissipation powder yang asli, kan? Golden Spring Hall tidak membantahnya. Hahaha, kamu memang punya wawasan. Memang, bagaimana mungkin aku memberikan bubuk penghilang rasa sakit yang begitu kuat kepada rubah tua Wu Mingde itu? Yang kuberikan padanya hanyalah dissipation powder, tapi efeknya berkurang setengahnya. Itu hanya cukup untuk menguji kemampuanmu. Petik 2. Untuk saat ini, racun yang kau derita adalah dissipation powder yang asli. Bagaimana menurutmu efeknya? Golden Spring Hall sangat percaya diri karena gurunya, Skyfish Luo Zentian, pernah berkata bahwa bahkan seniman bela diri yang paling kuat di alam bawaan agung akan lumpuh jika mereka diracuni olehnya, kecuali mereka yang berada di alam melampaui alam biasa, jika tidak, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Zhou Yu menatap Golden Spring Hall dengan dingin. Kau begitu kejam terhadap keluarga Huang. Apakah itu semua hanya untuk buku itu saja? Golden Spring Hall, dalam suasana hati yang baik, berbicara. Nak, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini,
jadi aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan buku kuno yang bernoda darah itu. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah teknik bela diri yang tak tertandingi yang disebut pukulan 8 kehancuran. Ratusan tahun yang lalu, kepala keluarga pertama dari keluarga Huang mendirikan klannya dengan tinju 8 kehancuran. Sejak saat itu, keluarga Huang di kota Yu telah berkuasa selama ratusan tahun. Petik 2. Bahkan guruku, Saint of Skyfish, memuji Eight Desolations Fish tanpa henti. Dia pernah berkata bahwa di wilayah negara Qin, hanya tinju 8 kehancuran milik keluarga Huang yang dapat menandingi tinju langitnya. Sayangnya, selama 100 tahun terakhir, keluarga Huang tidak memiliki seorang pun yang dapat sepenuhnya memahami misteri dari Eight Desolations Fish. Pada saat kepala keluarga sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa memahami dasar-dasar dari Eight Desolations Fish. Petik 2. Seiring memudarnya pengaruh keluarga Huang, banyak orang mulai menginginkan tinju 8 kehancuran. Tak lama setelah kepala keluarga terakhir meninggal, istrinya menghancurkan buku rahasia seni bela diri ini di depan umum, dan tak lama kemudian, karena menderita penyakit parah, ia pun meninggal dunia. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Jika buku panduannya sudah hancur, lalu apa yang ada di tanganmu? Bab 193 Ledakan Kedua. Jin Chuntang mencibir. Itulah yang dipikirkan orang lain. Selama bertahun-tahun, aku telah menyelidiki secara diam-diam dan menemukan bahwa penghancuran manual oleh nenek sihir tua itu tidak lain hanyalah sandiwara yang diarahkan olehnya sendiri. Petik 2. Dia hanya ingin mengecilkan hati mereka yang memiliki pikiran serakah. Triknya mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa membodohiku. Memang, aku menemukan ruang bawah tanah ini, dan buku petunjuk 8 kehancuran tersembunyi di dalamnya. Jin Chuntang dengan gembira melihat buku panduan di tangannya. Mendengar ini, Zhou Yu mengerti. Beberapa waktu lalu, Anping datang ke Yancheng untuk mencari masalah dengan Li Dean karena Li Dean diduga telah menyebabkan kematian ibunya. Zhou Yu bermaksud untuk mengurusi gangguan ini demi Li Dean, namun akhirnya, Li Dean membiarkan Anping pergi dan secara pribadi memberitahunya bahwa ibu Anping telah memalsukan kematiannya, semuanya adalah rekayasanya. Skema inilah yang pasti dibicarakan Jin Chuntang. Tidak disangka keluarga Huang begitu cermat mengatur rencana ini, namun Jin Chuntang justru mengungkapnya. Sungguh sial. Jin Chuntang menyimpan manualnya dan menatap ke arah Zhou Yu. Baiklah, waktunya sudah tepat, dan obatnya sudah berefek, ki sejatimu pasti sudah hampir dinetralkan sekarang. Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Setelah berkata demikian, Jin Chuntang mengangkat tangannya dan memukul ke arah wajah Zhou Yu. Dia tampaknya telah melihat pemandangan Zhou Yu yang sekarat akibat serangannya. Akan tetapi, saat telapak tangannya hendak mencapai Zhou Yu bergerak. Tiba-tiba dia melancarkan pukulan. Semburan panas hebat keluar dari tinjunya. Nether Fire Truki yang kuat meledak seperti letusan gunung berapi, langsung menargetkan Jin Chuntang. Wajah Jin Chuntang berubah drastis, dan karena terkejut, dia terkena pukulan keras dari Zhou Yu. Dia terlempar mundur sejauh 10 meter, kulitnya menjadi sangat pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Jin Chuntang memandang Zhou Yu dengan tidak percaya. Mustahil. Kamu tidak diracuni. Ki sejati Zhou Yu mengalir deras di sekelilingnya, momentumnya meningkat dengan mantap. Selamat, kamu benar. Aku harus berterima kasih padamu atas detoxifying scattermu. Awalnya, Nether Fire Trukiku butuh sedikit waktu lagi untuk berkembang, tapi detoxifying scattermu sudah cukup untuk memberiku kekuatan obat. Soal racun di detoxifying scatter, maaf, saya tumbuh besar dengan mengonsumsi racun-racun itu, jadi bagi saya, itu suplemen yang sangat bagus. Mendengar ini, wajah Jin Chuntang berubah sangat jelek. Kepanikan melintas di matanya, dan dia sudah berpikir untuk mundur. Dia akhirnya mendapatkan buku petunjuk tinju 8 kehancuran, tidak perlu lagi bertarung sampai mati dengan Zhou Yu di sini. Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, Zhou Yu dengan peka mendeteksinya. Berpikir untuk pergi. Maaf, Anda tidak bisa. Saat berbicara, Zhou Yu tiba-tiba menyerbu ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Jin Chuntang di udara. Ki sejati api bagaikan badai yang menerjang Jin Chuntang. Jin Chuntang meraung dengan marah. Wah, kamu terlalu sombong, apa kamu pikir aku takut padamu? Dia membalas dengan serangan telapak tangan, yang langsung berbenturan dengan Zhou Yu. Bang! Sosok mereka terpisah saat bersentuhan, dengan Jin Chuntang mengambil 7 atau 8 langkah mundur untuk menyeimbangkan diri, sedangkan Zhou Yu mengambil lebih dari 10 langkah mundur. Jin Chuntang terdiam sejenak, gerakan Zhou Yu tidak sekuat yang ia duga, malah jauh lebih lemah dari yang diantisipasinya. Seketika, Jin Chuntang menyadari sesuatu dan menyeringai. Kupikir kau lebih hebat dari ini, ternyata, kau tidak seberapa. Berbicara besar tentang bagaimana detoxifying scatter tidak memengaruhi Anda, tetapi kenyataannya, Anda sudah berada di ujung tanduk, bukan?
Zhou Yu tersenyum sedikit. Bodoh. Dengan itu, dia menjentikkan jarinya. Meledak. Bang! Lengan kanan Jin Chuntang, tanpa peringatan apapun, meledak tiba-tiba. Jin Chuntang menjerit dan terlempar mundur. Dengan wajah penuh keterkejutan dan mengabaikan rasa sakit, dia menyentuh tanah dan melompat, berlari keluar. Namun, Zhou Yu yang tetap tenang dan kalem, menjentikkan jarinya lagi. Meledak. Bang! Ledakan kedua terdengar. Kali ini, dada Jin Chuntang langsung meledak. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, darah mengucur dari dadanya, tubuhnya kejang-kejang tanpa henti. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan keputusasaan. Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Zhou Yu melintas ke sisi Jin Chuntang, menatapnya. Aku juga harus berterima kasih padamu untuk ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menguasai lapisan kedua dari 3 ledakan misteri api sejati secepat ini. Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Zhou Yu mengangkat tangannya untuk menyerang. Jin Chuntang meraung, Zhou Yu, kau sudah membunuh putra sumpah tuanku, jika kau membunuhku juga, begitu tuanku keluar dari pengasingannya, bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika kau mengampuni aku, apapun yang kau minta, aku akan menyetujuinya, bahkan masalah membunuh Luo Lang, aku dapat memohon kepada tuanku untuk mengampunimu. Zhou Yu mencibir. Aku tidak butuh kamu untuk memohon-mohon padaku. Aku ingin sekali bertemu Luo Zentian, jadi kalau kau ingin tinggal, beritahu aku di mana dia. Ekspresi Jin Chuntang berubah, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun di bawah langit tahu lokasi tempat peristirahatan tuanku. Aku bahkan kurang tahu. Zhou Yu mencibir. Bukankah gurumu disebut-sebut sebagai pakar nomor 1 di negara Qin? Mengapa dia begitu berhati-hati saat menyendiri? Mungkinkah dia pernah melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah? Pada saat itu, amarah membara di hati Jin Chuntang, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia menatap Zhou Yu dan berkata, Zhou Yu, sebutkan satu syarat lagi, aku bisa menyetujui apapun. Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak perlu. Mati saja. Bab 194. Orang-orang dari paviliun bela diri. Telapak tangan Zhou Yu turun langsung. Jin Chuntang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia terbunuh seketika. Matanya terbuka lebar, dipenuhi kengganan, tetapi kesadarannya telah jatuh ke dalam kegelapan. Dan tepat saat Jin Chuntang meninggal, tanda perak terbang keluar dari dahinya dalam sekejap, menghilang ke langit bagaikan kilat. Melihat tanda itu menghilang, Zhou Yu menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tanda Qi sejati. Kemungkinan besar, itu diatur oleh Luo Zentian. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum dia tahu muridnya sudah mati. Aku penasaran apakah dia akan segera keluar dari pengasingannya. Zhou Yu tidak terlalu memperhatikan tanda truki. Dia membungkuk dan mengambil buku rahasia dari tubuh Jin Chuntang. Dia meliriknya, lalu secercah keraguan melintas di matanya. Memang di buku manual itu tercatat cara berlatih teknik tinju tertentu, tetapi setelah melihatnya, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, dia tidak duduk untuk memikirkannya perlahan. Dia menyimpan buku panduannya dan melihat ke arah anggota keluarga Huang yang tergeletak di tanah di sekelilingnya. Banyak yang sudah meninggal, termasuk Huang Ancheng. Zhou Yu tidak bermaksud bunuh diri, tetapi tanpa diduga, dia tetap meninggal. Mungkin itu hanya takdir. Namun, beberapa orang masih tergantung pada seutas benang, napas mereka lemah, di antara mereka adalah kepala keluarga Huang, Huang Anping. Awalnya, Zhou Yu tidak berniat ikut campur, tetapi setelah memikirkannya, demi menghormati tabib Suci Li, dia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Zhou Yu mendekati Huang Anping, melakukan akupuntur untuk detoksifikasi dan mempertahankan hidupnya. 1 jam kemudian, Huang Anping terbangun. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Zhou Yu. Wajah Huang Anping berubah, dan dia langsung meraung. Apakah itu kamu? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu bersama orang tua itu? Zhou Yu dengan acuh tak acuh menunjuk mayat Jin Chuntang di sampingnya. Apakah kamu berbicara tentang dia? Huang Anping menoleh untuk melihat, dan saat melihat mayat Jin Chuntang, dia tercengang. Dia sudah meninggal. Tepatnya, dia benar-benar mati. Wajah Huang Anping dipenuhi keterkejutan, dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia menatap Zhou Yu dengan ekspresi rumit. Mengapa? Kenapa kau menyelamatkanku? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya bertindak karena menghormati Dokter Ilahi Li. Huang Anping terdiam, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara. Terima kasih. Dia bangkit dari tanah, dan saat melihat mayat banyak anggota keluarga Huang di sekelilingnya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Di mana saudara laki-lakiku yang kedua? Bagaimana kabarnya? Zhou Yu menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Dia tidak seberuntung kamu. Mendengar ini, wajah Huang Anping menampakkan kesedihan.
Tepat pada saat itu, tiba-tiba, aura yang kuat dengan cepat mendekat. Zhou Yu segera melihat ke arah gerbang utama. Dia melihat 7 atau 8 sosok berlari mendekat. Pemimpinnya adalah seorang master bawaan. Cepat periksa tempat kejadian, perintah master bawaan di garis depan. Ya, ketua tim. Tak lama kemudian, mereka pun selesai memeriksa. Ketua tim, sebagian besar anggota keluarga Huang meninggal karena keracunan, yang merupakan ciri khas metode Jin Chuntang. Juga, Jin Chuntang juga sudah mati. Apa? Ekspresi terkejut terpancar di mata sang pemimpin tim. Ia pun segera pergi memeriksa jasad Jin Chuntang, dan memang benar, Jin Chuntang sudah tidak bernyawa sama sekali. Dia meraba tubuh Jin Chuntang seolah mencari sesuatu tetapi tidak menemukannya. Setelah itu, dia mengamati orang-orang yang hadir, dan akhirnya menatap tajam ke arah Zhou Yu. Saya Jiaping dari Kabinet Bela Diri. Apakah kamu membunuh Jin Chuntang? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika aku melakukannya? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Melihat sikap Zhou Yu, salah satu bawahan Jiaping langsung membentak. Wah, jaga nada bicaramu. Kamu jawab apapun yang diminta pemimpin tim kami, atau... Mata Zhou Yu menyipit. Atau apa lagi? Bawahan itu marah dengan sikap Zhou Yu dan hendak bertindak, tetapi dihentikan oleh Jiaping di sampingnya. Jiaping menatap Zhou Yu dengan saksama dan berkata, Anak muda, aku tidak tahu dengan cara apa kau membunuh Jin Chuntang, tapi Jin Chuntang adalah seorang penjahat terpidana yang terdaftar di Kabinet Bela Diri kita. Misi saya di sini adalah untuk menangkapnya. Petik 2. Sekarang, tolong serahkan barang-barang dari tubuh Jin Chuntang kepada kami, karena kami membutuhkannya untuk menutup kasus ini. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengambil apapun miliknya. Jiaping berkata dengan tegas. Anak muda, jangan bercanda. Kami dari Kabinet Bela Diri datang dengan persiapan, kami tidak menembak tanpa sasaran. Petik 2. Biarkan aku mengingatkanmu, ini buku kuno. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kau berbicara tentang barang-barang milik Jin Chuntang, tapi sejauh yang kutahu, buku kuno itu bukan milik Jin Chuntang. Wajah Jiaping menjadi gelap, kilatan dingin terpancar di matanya. Pada saat itu, salah satu bawahannya dengan marah menegur. Nak, jangan sombong. Serahkan segera. Petik 2. Dengan itu, pria itu mengulurkan tangan untuk menangkap Zhou Yu. Kilatan dingin terpancar di mata Zhou Yu, lalu dia mengangkat satu kaki dan langsung menendang pemuda itu. Pemuda itu bahkan tidak menyadarinya sebelum dia ditendang hingga terpental oleh Zhou Yu, dan muntah darah di udara. Tak seorang pun menyangka Zhou Yu berani menyerang anggota Kabinet Bela Diri, dan begitu kejamnya. Dalam sekejap, yang lain menyerang Zhou Yu dengan marah. Zhou Yu mencibir, mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Ki sejati yang kuat mengalir keluar. Bang bang bang. Kelompok bawahan itu secara kolektif terpental sambil batuk darah. Jiaping meraung. Beraninya kau menyerang orang-orang Kabinet Bela Diri. Kau minta mati. Saat berbicara, Jiaping melancarkan pukulan bergemuruh, ki sejati miliknya yang kuat mewujud sebagai seekor harimau ganas, menerkam ke arah Zhou Yu. Zhou Yu hendak membalas ketika tiba-tiba dari samping sebuah gudang tua, aura dahsyat membubung ke langit dan meredam serangan Jiaping. Serangan Jiaping hancur dalam sekejap. Dia menjadi pucat, melihat ke arah gudang yang compang camping. Siapa yang bersembunyi di sana? Bab 195. Manual rahasia asli dan palsu. Kata-kata Jiaping baru saja terucap ketika pintu gudang kecil itu perlahan terbuka, dan sesosok tubuh bungkuk muncul di tengah debu yang beterbangan. Melihat orang ini, Huang Anping tercengang. Ibu. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ibunya telah meninggal 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Zhou Yu juga agak terkejut. Wanita tua ini tampak lemah, seolah-olah tertiup angin kencang, tetapi auranya sangat mendominasi. Ini sungguh hebat. Kultivasinya setidaknya telah mencapai puncak alam bawaan besar, atau bahkan. Sementara semua orang terkejut, wanita tua itu berbicara. Suaranya acuh tak acuh. Aula bela diri Anda selalu tak tahu malu, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga baikku mudah diganggu? Wajah Jiaping berubah. Nyonya Yusu. Kamu sebenarnya tidak mati. Wanita tua ini tidak akan mati, mengecewakanmu. Kilatan keterkejutan melintas di mata Jiaping, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Akhirnya, dia menatap Nyonya Yusu dengan saksama. Maaf mengganggu Nyonya, kami akan pergi sekarang. Jiaping segera memimpin bawahannya yang terluka parah untuk pergi. Tunggu. Jiaping, keluarga Huangku mungkin telah menurun, tapi kami tidak jatuh serendah itu sampai diganggu oleh siapapun. Jika ada waktu berikutnya, wanita tua ini akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya untuk menyeret beberapa anggota aula bela dirimu bersamaku. Wajah Jiaping menjadi sangat jelek. Dia tidak berbicara, hanya mendengus dingin dan berbalik untuk pergi.
Melihat kejadian ini, mata Zhou Yu menyipit. Tampaknya, Nyonya Yuzu dan Balai Bela Diri memiliki keluhan yang mendalam. Setelah orang-orang dari Aula Bela Diri pergi, Nyonya Yuzu melihat ke arah Zhou Yu. Sahabat muda, aku melihat apa yang telah kau lakukan, dan aku berterima kasih kepadamu karena telah turun tangan untuk membantu kebenaran. Zhou Yu berbicara. Keturunan keluarga Huangmu telah merepotkan Li Tua berkali-kali. Awalnya, saya tidak berniat menyelamatkan mereka. Petik 2. Satu-satunya alasan aku bertindak adalah karena rasa hormatku pada Li Tua. Mendengar kata-kata ini, Nyonya Yuzu menoleh untuk melihat Huang Anping. Anping, kamu mengecewakanku. Kau tidak memikirkan bagaimana memperkuat keluarga Huang, sebaliknya, kau pergi dan merepotkan Dokter Ilahi Li. Belum lagi aku belum mati, kalaupun aku benar-benar mati, bagaimana mungkin kamu, sebagai kepala keluarga, bersikap kasar terhadap seseorang yang dihormati dan disegani seperti Dokter Ilahi Li. Huang Anping tampak getir dan berlutut di tanah sambil berteriak. Ibu, aku salah. Aku tidak tahu kamu masih hidup. Aku pikir kau telah terbunuh oleh perlakuan Li Dean, jadi aku secara impulsif ingin membalas dendam padanya. Cukup, jangan bicara lagi. Nyonya Yuzu berkata dengan dingin. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu berbicara. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluargamu, selamat tinggal. Setelah berbicara, Zhou Yu bermaksud untuk pergi. Namun, Nyonya Yuzu berbicara. Teman muda, tolong tunggu sebentar. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Zhou Yu. Teman muda, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Zhou Yu ragu sejenak namun tetap setuju. Nyonya Yuzu membawa Zhou Yu ke tepi danau. Teman muda, buku kuno yang diambil oleh Balai Jinchung, tolong serahkan padaku. Alis Zhou Yu berkerut. Wanita tua ini menahannya hanya untuk mendapatkan buku petunjuk rahasia itu. Meskipun itu adalah milik keluarga Huang, ia memperolehnya dari Balai Jinchung. Bahkan jika wanita tua ini ingin mengambilnya kembali, bukankah seharusnya dia bersikap sopan? Menuntutnya secara langsung. Melihat ekspresi tidak senang di wajah Zhou Yu, Nyonya Yuzu dengan cepat berkata. Jangan salah paham, teman muda. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa buku rahasia seni bela diri ini palsu. Itu dipalsukan dan ditinggalkan di sana untuk diambil oleh Jin Chung Hall. Jika seseorang mengolahnya, paling banter, dan tian mereka akan hancur, paling buruk, mereka akan mengalami penyimpangan kultivasi dan mati karena tubuh yang meledak. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Jika apa yang dikatakannya benar, maka Nyonya Yuzu benar-benar sosok yang kejam, yang rela mengorbankan lebih dari separuh anggota keluarga Huang demi menipu Jin Chung Hall, termasuk putranya. Zhou Yu menatap Nyonya Yuzu, menilai kebenaran kata-katanya. Nyonya Yuzu berkata terus terang, dia mengeluarkan gulungan kulit domba tua dan compang camping dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Ini adalah buku rahasia asli dari Eight Desolate Fish. Anda dapat melihat dan membandingkannya. Saat Zhou Yu menerima gulungan kulit domba itu, dia sudah membuat keputusan. Sentuhan pada gulungan kulit domba menunjukkan bahwa gulungan itu setidaknya berusia beberapa ratus tahun, lelaki tua itu juga memiliki gulungan serupa, yang berisi teknik kultivasi penting dan resep pil. Zhou Yu tidak membukanya untuk membandingkan, melainkan menatap Nyonya Yuzu. Nyonya, apa tujuan Anda melakukan ini? Nyonya Yuzu tersenyum tipis. Teman muda itu menyelamatkan keluarga Huangku, dan ini untuk berterima kasih padamu. Hanya itu, tanya Zhou Yu. Nyonya Yuzu melanjutkan. Wanita tua itu memperhatikan sebelumnya, Anda mendetoksifikasi dan menyembuhkan putra saya Anping. Saya mengagumi keterampilan medis Anda. Jika teman muda itu juga mau mengobati lukaku, aku akan sangat berterima kasih. Tentu saja, bahkan jika kau tidak bisa menyembuhkan mereka, kau bebas mempelajari buku rahasia Eight Desolate Fish ini. Mendengar ini, sekilas keheranan terlintas di mata Zhou Yu. Untuk sesaat, dia melihat bayangan lelaki tua pada wanita tua ini. Orang-orang tua ini semuanya ahli dalam memanipulasi hati manusia. Nyonya Yuzu mengaku memberinya buku panduan asli sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan anggota keluarga Huang, tetapi kenyataannya, pada akhirnya, dia meminta bantuannya untuk berobat. Tetapi rubah tua yang licik ini tidak mau mengatakannya secara langsung, sebaliknya lebih suka berbelit-belit untuk menimbulkan rasa bersalah, dan dengan demikian memaksa tawaran pengobatan. Zhou Yu merasa tidak berdaya di dalam, tetapi apa yang dapat ia lakukan? Dia benar-benar tertarik pada Eight Desolate Fish. Nyonya terlalu baik. Aku bisa memeriksamu. Petik 2. Senyum muncul di wajah layu Nyonya Yuzu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, teman muda. Zhou Yu menyimpan gulungan kulit domba dan berkata. Silakan duduk, Nyonya. Bab 196. Memupuk 8 tinju desolate. Zhou Yu menggenggam pergelangan tangan Nyonya Yuzu dan mulai mendiagnosis. Setelah pemeriksaan, mata Zhou Yu menampakkan rona serius.
Situasi di dalam tubuh Nyonya Yuzu sangat mengerikan, belum lagi ki sejati yang kacau, ada juga energi tinju aneh dan tajam yang berkeliaran di meridiannya. Energi tinju ini luar biasa tajam, telah merusak meridian Nyonya Yuzu hingga tak dapat dikenali lagi, dan akibatnya, organ-organ dalamnya juga terganggu. Sejak kedatangannya di kota itu, Nyonya Yuzu adalah orang yang terluka paling parah yang pernah dilihat Zhou Yu. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nyonya Yuzu, kondisi Anda sangat rumit, dan akan sulit untuk diobati. Nyonya Yuzu tersenyum pahit. 10 tahun yang lalu, saya mencari tabib ternama di negeri naga, bahkan salah satu dari 3 tabib suci, Sun Xuansheng. Tapi mereka semua tidak berdaya. Jadi, saya kira-kira bisa menebaknya akan seperti ini. Tidak apa-apa, kalau tidak bisa disembuhkan, biarkan saja. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bilang itu tidak bisa disembuhkan, saya hanya bilang itu akan merepotkan, dan itu juga membutuhkan sejumlah obat spiritual yang langka. Saya nyatakan ini di muka, saya tidak memiliki obat spiritual ini. Jika keluarga Huangmu dapat menemukannya, aku akan dapat menyembuhkanmu. Kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Wajah Nyonya Yuzu membeku, mengira dia salah dengar. Teman muda, apa kamu serius? Tentu saja. Wajah Nyonya Yuzu berseri-seri karena gembira. Obat spiritual apa yang kau butuhkan, sahabat muda? Saya akan mengatur seseorang untuk menemukan mereka segera. Petik 2. Bagus. Zhou Yu membuat daftar dan menyerahkannya kepada Nyonya Yuzu. Nyonya Yuzu segera memanggil Huang Anping untuk mencari obat-obatan spiritual ini. Ketika Huang Anping mendengar bahwa Zhou Yu benar-benar dapat menyembuhkan ibunya, dia langsung berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya saat dia berkata, Zhou, jika kau dapat menyembuhkan ibuku, aku, Huang Anping, akan melayanimu seperti lembu atau kuda sebagai balasannya. Petik 2. Zhou Yu hanya tersenyum. Cari obatnya dulu. Ya. Huang Anping dengan hati-hati mengambil daftar itu dan bergegas pergi. Zhou Yu menoleh ke Nyonya Yuzu dan berkata, Nyonya Yuzu, pertama-tama saya akan mengatur ki sejati yang kacau di tubuh Anda. Kamu hanya perlu duduk. Baiklah. Nyonya Yuzu duduk bersila, dan Zhou Yu mengeluarkan jarum peraknya untuk memulai akupuntur. Saat merawatnya, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya, ada apa dengan Jia Ping dari kabinet bela diri itu? Apakah dia benar-benar ada di sana untuk menangkap orang-orang dari Aula Mata Air Mas? Nyonya Yuzu menunjukkan ekspresi jijik. Aku seharusnya tidak mengomentari yang lain dari kabinet bela diri, tapi Jia Ping juga bukan orang baik. Dia juga datang untuk Eid Desolate Fist. Petik 2. Dengan statusnya di kabinet militer, dia telah melakukan banyak perbuatan seperti itu. Satu-satunya perbedaan antara dia dan Golden Spring Hall adalah dia menghargai identitasnya di kabinet bela diri, tidak berani merampok secara terang-terangan, apalagi mengetahui bahwa aku masih hidup. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Jadi begitu. Nyonya Yuzu mengobrol dengan Zhou Yu tentang beberapa topik lain, dan waktu berlalu tanpa mereka sadari. Setelah 3 jam, Zhou Yu mencabut jarum perak itu. Selesai. Nyonya Yuzu menutup matanya untuk merasakan kondisinya lalu segera membukanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saya merasa ki sejati yang kacau di tubuh saya telah pulih. Teman muda, keterampilan medismu luar biasa. Zhou Yu menjawab dengan senyum ringan. Nyonya, ki sejati hanya pulih sementara, yang seharusnya dapat mengurangi sebagian rasa sakit Anda, namun, selama periode ini, Anda tetap tidak boleh mengedarkan ki sejati. Selain itu, luka-luka di dalam tubuhmu masih membutuhkan obat spiritual tersebut untuk sembuh. Sisanya tergantung pada kapan obat spiritual dapat disiapkan. Nyonya Yuzu berkata dengan penuh semangat. Sudah cukup, sudah cukup. Mendapatkan perlakuan seperti ini, saya sudah lebih dari puas. Aku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat yang telah kau tunjukkan kepadaku, sahabat muda. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Nyonya, Anda menyanjung saya. Oh, teman muda, aku masih belum tahu namamu. Saya Zhou Yu. Zhou Yu, aku lihat kau cukup tertarik dengan Eid Desolate Fist. Mengapa tidak tinggal bersama keluarga Huang kami untuk beberapa hari lagi? Aku punya beberapa wawasan tentang Eid Desolate Fist untuk dibagikan kepadamu, ujar Nyonya Yuzu. Zhou Yu menerima tanpa kepura-puraan. Kalau begitu, terima kasih, Nyonya. Tak lama kemudian, Nyonya Yuzu menyuruh seseorang mengatur akomodasi untuk Zhou Yu. Zhou Yu tiba di kediamannya sendirian, di sana ia tidak beristirahat tetapi dengan bersemangat mengeluarkan perkamen 8 tinju kesepian untuk mempelajarinya. Eid Desolate Fist memiliki seperangkat sistem teknik tinju yang lengkap. Pertama, ada gerakan, kemudian momentum tinju, dan bila dilatih sampai tingkat tertinggi, seseorang bahkan dapat memahami maksud dari tinju tersebut.
Zhou Yu ingat dengan jelas orang tua itu pernah berkata bahwa teknik kultivasi apapun yang mampu menumbuhkan suatu niat dianggap sebagai teknik kultivasi yang unggul. Jadi, tampaknya teknik tinju ini memang hebat. Pada saat yang sama, Zhou Yu merenung dalam hati. Dia sebelumnya tidak menyangka kalau jurus tinju langit Luo Zentian begitu tangguh, tetapi ketua keluarga Huang pernah bertarung melawan Luo Zentian menggunakan jurus tinju 8 kesepian dan tetap saja kalah. Hal ini cukup menunjukkan bahwa tinju langit Luo Zentian tidak pantas menyandang reputasinya. Dan dilihat dari tingkat kultivasi Golden Spring Hall, bahkan para muridnya telah mencapai alam bawaan agung, maka Luo Zentian, sebagai guru mereka, kemungkinan besar adalah seorang ahli yang melampaui alam biasa. Ditakdirkan akan terjadi pertempuran antara dia dan Luo Zentian. Jika Luo Zentian muncul sekarang, dia khawatir dia mungkin bukan tandingan Luo Zentian. Oleh karena itu, dia harus menguasai Eight Desolate Fist sesegera mungkin untuk menutupi kelemahan teknik bela dirinya. Tidak lama diucapkan, tidak lama dilakukan. Zhou Yu segera duduk bersila, memulai kultivasinya. Saat Zhou Yu mulai berkultivasi, Nyonya Yuzu juga menyadarinya. Dia merenung dalam hati. Dia sudah mulai berkultivasi, iya. Aku penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan anak ini, dengan bakatnya, untuk mengembangkan momentum tinju. Bab 197. 3 hari 3 malam. Tak lama kemudian, Zhou Yu benar-benar tenggelam dalam pengembangan teknik bela dirinya. Baginya, ada total 8 gerakan dalam Eight Desolation Fist, dan dia menguasai semuanya dalam waktu kurang dari semalam. Tetapi sekadar menguasai gerakan bukanlah yang diinginkan Zhou Yu. Ia harus menguasai hakikat gerakan sampai tingkat tertentu untuk bisa dianggap sebagai keberhasilan kecil. Waktu berlalu tanpa terasa dalam kultivasi, dan 3 hari 3 malam berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari ini, Huang Anping mengerahkan semua koneksi keluarga Huang dan berhasil mengumpulkan semua obat spiritual yang dibutuhkan Zhou Yu. Tentu saja, ini juga menghabiskan hampir setengah aset keluarga Huang. Namun, bagi keluarga Huang, kesembuhan Lady Yuzu dari luka-lukanya lebih penting daripada apapun. Ketika Huang Anping mengumpulkan semua pengobatan spiritual dan ingin menemukan Zhou Yu, Nyonya Yuzu menghentikannya. Jangan terburu-buru, Zhou muda sedang mengolah tinju 8 kehancuran. Huang Anping ragu sejenak, lalu berkata, Ibu, bukankah sebaiknya kita panggil tabib Dewa Zhou? Jurus 8 kehancuran tidaklah mudah untuk dikultivasikan. Setelah Anda sembuh, Nyonya, kami bisa meminjamkannya buku panduan untuk dipelajarinya di waktu luangnya. Petik 2. Nyonya Yuzu sebenarnya cukup bimbang. Apa yang dikatakan Huang Anping tidak salah, tanpa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun kultivasi yang tekun, teknik tersebut tidak akan begitu kuat. Jika begitu mudah untuk dikultivasikan, keluarga Huang tidak akan merosot seiring bergantinya generasi. Namun, tepat pada saat itu, gelombang energi dari pukulan tiba-tiba terpancar dari belakang perkebunan keluarga Huang. Wajah Lady Yuzu berubah, dan dia melihat ke arah belakang perkebunan dengan kaget. Inti dari 8 tinju kehancuran. Mungkinkah Zhou Yu sudah membudidayakannya? Wajah Lady Yuzu dipenuhi ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Dia menahan napas dan memusatkan perhatiannya. Tidak lama kemudian, gelombang energi pukulan lain menyebar, kali ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Mendengar hal ini, Nyonya Yuzu benar-benar tercengang. Itulah hakikat sebenarnya dari pukulan 8 kehancuran. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? 3 hari 3 malam. Zhou Yu benar-benar telah mengolah inti dari teknik tersebut, sungguh bakat yang luar biasa. Tidak bagus, dia harus memverifikasinya sendiri. Nyonya Yuzu tidak membuang kata-kata dan langsung menuju kediaman Zhou Yu. Ketika dia tiba di kediaman Zhou Yu, Nyonya Yuzu tidak menerobos masuk tetapi berteriak keras dari luar. Zhou muda, bolehkah wanita tua ini masuk? Setelah beberapa saat, suara Zhou Yu keluar. Silakan masuk, Nyonya. Nyonya Yuzu mendorong pintu dan masuk. Dia melihat Zhou Yu berdiri di bawah pohon di tepi danau, tubuhnya memancarkan aura samar namun tak salah lagi dari tinju 8 kehancuran. Nyonya Yuzu menarik napas tajam. Zhou muda, apakah kamu sudah mengolah esensi dari teknik tersebut? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah sedikit berkultivasi, tapi jalan masih panjang. Nyonya Yuzu berkata dengan takjub. Pencapaian Zhou muda dalam 3 hari sebanding dengan apa yang telah saya kerjakan selama 10 tahun. Anda sungguh memiliki anugerah luar biasa yang tak tertandingi di dunia ini. Petik 2. Zhou Yu tertawa dan berkata, Anda menyanjung saya, Nyonya. Saya baru saja mulai mempelajari teknik ini dan masih membutuhkan bimbingan Anda. Petik 2. Nyonya Yuzu menjawab dengan senyum masam, saya malu untuk mengatakan, level Anda saat ini melampaui apapun yang bisa saya ajarkan. Zhou Yu tersenyum tipis dan menyerahkan gulungan kulit domba itu kembali kepada Lady Yuzu. Nyonya, ini barang milik Anda yang sudah dikembalikan. Namun,
Nyonya Yuzu menggelengkan kepalanya. Yang Zhou, kau telah melihat masalah yang ditimbulkan benda ini pada keluarga Huangku. Saat ini, tidak ada seorang pun di keluargaku yang memenuhi syarat untuk mengolah tinju 8 kehancuran. Menyimpannya di keluarga Huang hanya akan menjadi kutukan. Petik 2. Saya punya permintaan. Saya berharap Yang Zhou akan mengambil teknik ini. Di masa depan, jika Anda dapat melindungi keluarga Huang, dan setelah 100 tahun, jika ada keturunan keluarga Huang yang cocok untuk mempelajari teknik ini, mohon sampaikan kepada mereka. Petik 2. Mendengar permintaan Lady Yuzu, Zhou Yu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Lady Yuzu akan mengajukan usulan seperti itu. Dia tampak berpikir. Pada saat itu, Huang Anping berlutut di tanah. Dr. Zhou, atas nama keluarga Huang, saya mohon Anda menerima buku panduan ini. Keluarga Huang saya akan melayani Dr. Ilahi Zhou mulai sekarang. Petik 2. Melihat ketulusan dalam permohonan ibu dan anak itu, Zhou Yu setuju. Saya bisa menerimanya. Namun, ada masalah. Kalau aku bersikap seperti ini, orang lain tidak akan tahu, dan mereka akan terus mengganggumu. Wajah Lady Yuzu sesaat berubah pucat. Ya, itu masalah. Namun, setelah hidup selama hampir 1 abad, dia dengan cepat memikirkan solusinya. Zhou muda, mengapa aku tidak mengadakan pertemuan pertukaran seni bela diri atas nama keluarga Huang? Pemenangnya akan diberikan manual tekniknya. Petik 2. Dengan Tuan. Dengan kekuatan dan kultivasi Zhou, Anda pasti menang dengan mudah. Bagaimana dengan rencana ini? Zhou Yu berpikir sejenak. Itu bisa berhasil. Nyonya Yuzu segera menjawab. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Setelah tanggal pertemuan pertukaran ditentukan, saya akan meminta Anping untuk memberitahu Anda sesegera mungkin. Petik 2. Bagus. Melihat percakapan itu hampir selesai, Huang Anping buru-buru berkata. Dr. Zhou, saya sudah menyiapkan semua bahan obat yang Anda sebutkan. Silahkan lihat. Keterkejutan terpancar di mata Zhou Yu. Kamu menyiapkannya begitu cepat. Huang Anping segera menyuruh obat dikirimkan dan diletakkan di depan Zhou Yu. Dokter Dewa Zhou, silakan periksa. Dengan satu sapuan indera ilahinya, Zhou Yu berseru. Betapa efisiennya. Baiklah, karena obatnya sudah siap, saya akan mulai meraciknya. Mungkin butuh waktu semalaman. Tolong pastikan tidak ada yang mengganggu saya. Juga, siapkan kuali perunggu untukku. Huang Anping segera mengangguk dan berkata. Tentu, tidak masalah, saya akan segera mengirimkannya. Setengah jam kemudian, sebuah kuali perunggu dikirim. Zhou Yu tidak membuang waktu dan segera memulai proses alkimia. Bab 198. Pemimpin kelompok 8. Proses alkimia memakan waktu sepanjang malam. Nyonya Yuzu dan Huang Anping berjaga di luar pintu sepanjang malam. Keesokan paginya, Zhou Yu keluar dari pintu. Huang Anping bergegas maju. Dr. Zhou, bagaimana hasil obatnya? Zhou Yu mengeluarkan botol giok dan tersenyum. Sangat lancar. Ada 7 pil di dalam botol giok ini. Ambil satu setiap 7 hari dan gunakan ki sejati untuk memurnikannya. Setelah 49 hari, Anda akan pulih sepenuhnya. Petik 2. Wajah Lady Yuzu berseri-seri karena kegembiraan saat dia mengambil botol giok itu. Zhou, sahabat mudaku, aku sangat berterima kasih padamu. Zhou Yu tersenyum tipis. Nyonya, tidak perlu formalitas seperti itu. Mengingat potensi pil ini yang sangat kuat, tubuh Anda mungkin tidak dapat menahan dosis pertama. Kamu boleh ambil satu sekarang, dan aku akan menjagamu. Jika terjadi kecelakaan, saya akan turun tangan. Petik 2. Sekali lagi Lady Yuzu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia duduk bersila, mengambil pil, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Begitu pil itu memasuki tubuhnya, aliran ki bangkit dari Lady Yuzu. Pada saat yang sama, wajahnya berubah kesakitan. Huang Anping memandang dengan cemas. Dokter Ilahi Zhou, ibuku. Dia tidak dalam bahaya, kan? Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak, dia bukan. Huang Anping merasa agak lega dan menatap ibunya dengan saksama. Detik berganti menit, dan selain ekspresi kesakitan di wajahnya, Lady Yuzu tidak mengalami komplikasi lebih lanjut. Ini agak tidak terduga bagi Zhou Yu. Dia mengangguk dalam hati, menyadari bahwa meskipun Lady Yuzu tampak bungkuk dan lemah, fondasinya dalam penyempurnaan ki cukup kokoh, itulah sebabnya dia mampu menahan kekuatan obat yang begitu dahsyat. 1 jam kemudian, aliran ki di sekitar Lady Yuzu berangsur-angsur menghilang. Dia perlahan membuka matanya. Huang Anping dengan cepat bertanya. Ibu, bagaimana perasaanmu? Nyonya Yuzu menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan keterkejutan. Teman muda Zhou, pilmu sungguh ajaib. Saya bisa merasakan cedera internal saya sudah membaik secara signifikan. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sedikit. Senang mendengarnya. Nyonya Yuzu dengan hati-hati menyimpan botol obat dan menatap Zhou Yu lagi. Sahabatku yang muda,
aku tidak akan mengulangi ucapan terima kasihku. Mulai sekarang, keluarga Huang siap membantu Anda. Petik 2. Zhou Yu ingin mencari perlindungan lebih untuk keluarga Lin, jadi dia tidak menolak. Setelah pertukaran singkat, Lady Yuzu dengan hangat mengundang. Teman muda, kamu telah bekerja keras sepanjang malam. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Ayo kita makan sesuatu. Zhou Yu hendak menyetujui ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Itu dari Song Sue. Sejak Song Sue meminta bantuan terakhir kali, dia telah menyimpan nomornya. Melalui telepon, suara Song Sue bergetar. Zhou Yu, saudaraku, dia mengalami kecelakaan. Bahkan melalui telepon, Zhou Yu dapat merasakan kepanikan Song Sue karena kata-katanya keluar hampir tidak jelas. Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia tidak menanyakan rinciannya lewat telepon tetapi mencari tahu lokasi Song Tian. Saudaraku ada di rumah sakit Chaoyang di kota Yu. Baiklah, jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menatap Lady Yuzu. Nyonya, saya minta maaf, tetapi seorang teman saya terluka. Saya harus segera menemuinya. Petik 2. Nyonya Yuzu berkata cepat. Tentu, silakan saja. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saja saya. Petik 2. Huang Anping juga buru-buru menambahkan. Dr. Zhou, saya akan mengatur mobil untuk mengantar Anda ke sana. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lady Yuzu, Zhou Yu masuk ke mobil dan langsung menuju rumah sakit Chaoyang. Rumah sakit Chaoyang, unit perawatan intensif. Song Tian terbaring di ranjang rumah sakit dengan berbagai tabung dan mesin terpasang di tubuhnya. Song Sue sedang bersandar di sisi tempat tidur, memegang tangan Song Tian erat-erat, matanya bengkak karena menangis. Melihat Zhou Yu datang, dia segera bangkit dan mendekatinya sambil memegang erat pakaiannya. Zhou Yu, dokter bilang kondisi adikku istimewa, mereka tidak bisa mengobatinya di sini. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku tidak akan. Zhou Yu segera menghiburnya. Kakak Suer, jangan panik, aku jamin dia akan baik-baik saja. Biar aku periksa dia dulu. Ya. Song Sue melepaskan pakaian Zhou Yu. Zhou Yu mendekati Song Tian. Dia melihat tubuh Song Tian dipenuhi bercak-bercak besar berwarna merah gelap, matanya sama sekali tidak bernyawa, bola matanya dipenuhi rona abu-abu kecoklatan yang tampak sangat menakutkan. Zhou Yu mengerutkan kening, memeriksa denyut nadi Song Tian, dan mulai memeriksanya. Saat Zhou Yu sedang memeriksanya, tiba-tiba dua orang masuk. Seorang pria dan seorang wanita. Lelaki itu berusia sekitar 40 tahun, bermata tajam, memancarkan kehadiran yang luar biasa, meskipun ia tampak mengalami cedera pada kakinya, dan berjalan pincang. Wanita itu belum berusia 30 tahun, dengan fitur wajah yang halus dan perawakan ramping. Melihat Zhou Yu memegang tangan Song Tian, gadis itu langsung memarahi. Apa yang sedang kamu lakukan? Melepaskan. Gadis itu berjalan cepat, wajahnya memerah karena marah, dan mendorong Zhou Yu menjauh. Terkejut, Zhou Yu terhuyung mundur selangkah. Ekspresinya menjadi gelap, mengingat gadis itu mungkin cantik, tetapi itu tidak membenarkan kekasaran seperti itu tanpa alasan. Dia hampir meledak marah ketika pria parubaya di sampingnya menegur. Momo, bicaralah dengan sopan, jangan kasar. Momo menjawab dengan kesal. Saya mencoba menyelamatkannya. Jelas, Song Tian telah diracuni. Pria ini secara acak menyentuh pasien, bagaimana jika dia terinfeksi juga? Pria parubaya itu tampak tak berdaya dan mendekati Zhou Yu, sambil berkata. Halo, saya Wu Yue, Kapten Unit ke-8 Martial Hall. Apakah kamu anggota keluarga Song Tian? Bab 199. Tirani. Zhou Yu terkejut, tidak menyangka akan bertemu seseorang dari kabinet bela diri lagi. Dia melirik Wu Yue, lalu mengangguk. Song Tian adalah saudara laki-lakiku. Wu Yue berbicara dengan serius. Song Tian adalah anggota staf eksternal grup 8 kami. Cederanya kali ini sangat aneh, dan saya secara khusus membawa dokter kelompok kami. Petik 2. Namanya Momo, keterampilan medisnya sangat hebat. Meninggalkan Song Tian dalam perawatannya, kalian semua bisa tenang. Petik 2. Sementara keduanya berbicara, gadis bernama Momo sudah mulai memeriksa Song Tian. Zhou Yu tahu bahwa dua orang di depannya adalah atasan Song Tian, dan karena Momo juga ada di sini untuk menyelamatkan Song Tian, dia menahan diri untuk tidak marah. Beberapa menit kemudian, Momo selesai memeriksanya dan mengerutkan kening saat dia berkata. Song Tian telah diracuni, sepertinya itu adalah jenis racun api. Racun api ini sangat aneh, dan tampaknya sangat mirip dengan teknik peracunan Taois hantu yang selama ini kita pelajari. Petik 2. Untuk lebih jelasnya, saya perlu melakukan tes darah. Mendengar kata-kata, Ghost Daois, Wu Yue segera menunjukkan ekspresi serius dan segera berkata. Bagus, Momo, segera kirim untuk diuji. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba berbicara.
Tunggu sebentar. Wu Yue dan Momo menoleh menatap Zhou Yu. Zhou Yu berkata, Song Tian tidak diracuni, tapi telah tersiksa oleh sejenis sihir. Mendengar ini, Wu Yue terkejut. Ekspresi Momo menjadi gelap di samping. Omong kosong apa yang kau katakan? Apakah Anda seorang dokter? Apakah kamu mengerti ilmu kedokteran? Momo membombardir Zhou Yu dengan serangkaian pertanyaan cepat. Percaya diri dengan kemampuan medisnya, dia benci jika orang lain ikut campur saat dia merawat pasien, jadi dia menegur keraguan Zhou Yu tanpa sopan santun. Alis Zhou Yu sedikit berkerut saat dia berkata, aku tahu sedikit. Sedikit. Keraguan memenuhi mata Momo. Apa maksudmu dengan sedikit? Kamu belum lulus. Asal sekolah. Kamu belajar dari siapa? Zhou Yu menjawab, saya belajar dari orang tua saya di rumah. Ayahmu ada di rumah. Siapa dia? Di rumah sakit mana dia bekerja? Dia tidak mengizinkan saya mengungkapkan namanya begitu saja. Lagi pula, dia tidak bekerja secara formal, dia hanya menemui pasien di desa. Petik 2. Dokter desa. Ekspresi Momo membeku, lalu ia menjadi marah. Kurasa kau sengaja membuat masalah, pergilah dan jangan ikut campur kalau tidak ada urusan. Zhou Yu terkejut melihat betapa buruknya emosinya. Untuk setiap kata yang diucapkannya, dia bisa membalas 10 kali. Momo tidak menghiraukan Zhou Yu dan malah menatap Wu Yue. Ketua tim, saya akan menyiapkan penawarnya sekarang. Aku butuh bunga Poria Centennial, ramuan lidah naga. Singkatnya, aku butuh obat spiritual yang berharga, aku akan mendapatkan ramuannya, beri aku izin. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Momo berjalan keluar. Wu Yue merentangkan tangannya sambil tersenyum kecut. Jangan pedulikan dia. Dia memang begitu adanya. Meskipun saya ketua tim, dia seperti wanita hebat di kelompok kami, dan saya harus berhati-hati di dekatnya. Petik 2. Karena, banyak di antara kelompok kami yang diselamatkan dari cengkeraman Raja Yan olehnya, dan jika dia merasa dirugikan, orang-orang di kelompok kami mungkin akan mengulitiku hidup-hidup. Namun, kembali ke pokok permasalahan, keterampilan medisnya memang hebat. Anda dapat merasa tenang dengan Song Tian dalam perawatannya. Petik 2. Zhou Yu bukanlah orang yang bersikap tidak masuk akal. Dia tahu kalau gadis itu memang terlihat sombong, tapi sikap itu tidak hanya ditujukan padanya, tapi pada semua orang. Selain itu, sikapnya yang fokus saat merawat Song Tian sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Dia adalah seorang gadis yang sangat bangga dan percaya diri dengan keterampilan medisnya. Namun, kondisi Song Tian memang kompleks, dan wajar jika dia tidak mendeteksinya mengingat usianya yang masih muda dan jika dia tidak memiliki pengalaman khusus. Awalnya, Zhou Yu ingin campur tangan, tetapi setelah mendengar obat spiritual berharga yang baru saja disebutkan Momo untuk persiapan penawarnya, dia menyadari bahwa meskipun ramuan itu mungkin tidak menyembuhkan Song Tian, ramuan itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Jika ditangani dengan tepat, Song Tian bahkan dapat mengubah nasib buruk menjadi berkah. Mengingat hal ini, Zhou Yu angkat bicara. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Hanya saja kondisi Song Tian sangat istimewa, dan wajar jika dia melakukan kesalahan. Penjelasan Wu Yue dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran Zhou Yu, tetapi Zhou Yu tetap berbicara dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia bertanya dengan bingung, apakah maksudmu Song Tian benar-benar terkena sihir? Saya yakin akan hal itu. Wu Yue berhenti sejenak. Saya belum sempat menanyakan namamu. Nama saya Zhou Yu. Zhou. Apa hubunganmu dengan Song Tian? Zhou Yu berkata. Meskipun aku belum lama mengenal Song Tian, kami saling memanggil satu sama lain sebagai saudara. Dia memang telah tersiksa oleh sihir. Saya akan keluar untuk membeli beberapa barang dan akan segera kembali untuk menyelamatkannya. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhou Yu berjalan keluar. Wu Yue memperhatikan sosok Zhou Yu yang menjauh, sekilas minat yang tidak biasa terpancar di matanya. Dia adalah seseorang yang terbiasa menilai orang, dan Zhou Yu memberinya kesan yang unik. Tetapi seberapa keras pun dia memutar otak, dia belum pernah mendengar nama Zhou Yu. Song Sue, yang sedari tadi diam saja, buru-buru mengikutinya keluar. Zhou Yu, kamu mau pergi kemana? Bagaimana kabar saudaraku? Jauh di lubuk hatinya, Song Sue masih sangat mempercayai Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku mengerti kondisi Song Tian. Tunggu di sini, dan aku akan segera kembali untuk menyelamatkannya. Petik 2. Baiklah, aku akan menunggumu, kata Song Sue sambil menggigit bibirnya. Zhou Yu mengangguk dan berjalan pergi. Bab 200 menekan kejahatan. Setelah Momo pergi, butuh waktu sekitar 1 jam untuk kembali. Sementara itu, dia kembali sambil memegang semangkuk kaldu obat berwarna gelap. Ketua tim, penawarnya sudah siap. Wu Yue tanpa sadar melirik keluar pintu, Zhou Yu tidak muncul, dia tidak terlalu memikirkannya, dan hanya berbicara.
Bagus, segera detoksifikasi. Momo mengangguk, lalu memberikan kaldu obat itu kepada Song Tian. Kapan obatnya akan berefek? Momo berkata dengan yakin, paling lama setengah jam lagi, Song Tian akan sadar kembali. Wu Yue mengangguk. Waktu berdetak perlahan. Setengah jam berlalu dengan cepat. Namun, tidak ada tanda-tanda Song Tian bangun. Momo, ada apa? Wu Yue menjadi sedikit tidak sabar. Momo pun bingung, ia pun menghampiri Song Tian untuk menanyakan keadaannya lagi. Namun begitu dia mengulurkan tangannya, Song Tian tiba-tiba membuka matanya, pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu, dan wajahnya berubah drastis. Selain itu, kabut merah gelap keluar dari beberapa tempat di tubuhnya, dan dia juga menjerit kesakitan. Mutasi mendadak ini sangat mengejutkan Momo. Wu Yue bereaksi cepat. Dia menarik Momo ke belakangnya dan, sambil mengedarkan ki sejatinya, menatap Song Tian dengan waspada. Tian kecil. Wajah Song Sue berubah, dia memanggil dan bergegas maju. Namun dia juga ditahan oleh Wu Yue. Jangan pergi, itu berbahaya. Song Sue berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri. Lepaskan aku. Apa yang terjadi pada saudaraku? Wu Yue memegang erat Song Sue, sambil cepat berbalik ke Momo. Momo, apa yang terjadi? Momo, ketakutan, menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku baru saja memberinya penawarnya, bagaimana mungkin dia? Pada saat itu, Song Tian yang berada di tempat tidur tiba-tiba mulai meronta dengan keras, pembuluh darahnya menonjol dan benjolan-benjolan bermunculan di sekujur tubuhnya, naik dan turun seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Melihat situasi yang mendesak, cahaya tajam melintas di mata Wu Yue, dan dia siap mengambil tindakan, dengan paksa menekan Song Tian. Tunggu. Pada saat kritis ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Zhou Yu bergegas masuk. Zhou Yu telah pergi untuk menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk mematahkan kutukan dan tidak menyangka akan kembali ke tempat kejadian ini. Dia segera melihat bahwa kondisi Song Tian saat ini disebabkan oleh penyerapan kekuatan obat secara intensif. Begitu banyak obat spiritual. Momo sebenarnya telah meramunya dengan sangat cepat. Keterampilan medisnya benar-benar tidak bisa diremehkan. Zhou Yu bergegas ke samping tempat tidur dan segera menempelkan telapak tangannya di dahi Song Tian. Ekspresi Momo berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Racun di tubuhnya akan meledak. Apa kau tidak peduli dengan hidupnya? Zhou Yu tidak berbicara, dia langsung mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu dipenuhi berbagai simbol aneh. Zhou Yu meletakkan jimat itu langsung di dahi Song Tian, dan tiba-tiba, telapak tangannya dipenuhi dengan Nether Fire Truki. Seketika, simbol-simbol pada jimat kuning itu memancarkan sinar cahaya warna-warni. Di bawah kendali Zhou Yu, cahaya ini perlahan meresap ke dahi Song Tian. Bersamaan dengan itu, Song Tian yang sebelumnya galak dan panik berangsur-angsur menjadi tenang. Wu Yue, Momo, dan yang lainnya tercengang. Seiring berjalannya waktu, Song Tian berangsur-angsur kembali normal. Melihat kondisi Song Tian tampaknya jauh lebih baik, Wu Yue akhirnya berbicara. Saudara Zhou, apakah Song Tian baik-baik saja sekarang? Namun, Zhou Yu tetap fokus pada Song Tian sambil berbicara. Momen paling berbahaya belum berakhir, kalian semua mundur. Wu Yue terkejut. Orang tersebut telah pulih secara normal, apa bahayanya? Dia baru saja akan bertanya, tapi pada saat itu. Song Tian yang sudah kembali normal tiba-tiba meraung seperti harimau lapar, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan teriakan. Pada saat berteriak, gumpalan besar udara hitam keluar dari mulutnya dan langsung menyelimuti Zhou Yu dan yang lainnya bagaikan selimut. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Mencari kematian. Di tangannya yang lain, dia mengeluarkan benda yang bentuknya seperti labu. Dia lalu mengangkat labu tersebut. Tulisan rahasia yang terukir pada permukaan labu, seperti halnya pada jimat, berkilauan dengan cahaya, dan daya hisap yang kuat meletus, langsung menyerap massa udara hitam ke dalam labu. Massa udara hitam itu, seolah-olah memiliki perasaan, berjuang mati-matian, berusaha keluar jendela, tetapi terperangkap oleh labu Zhou Yu dan tidak dapat melepaskan diri. Beberapa menit kemudian, udara hitam pekat itu tersedot seluruhnya ke dalam labu. Zhou Yu dengan cepat menutup mulut labu itu, lalu berkata, sekarang tidak apa-apa, semuanya aman. Saat ini, Wu Yue, yang melindungi Momo dan Song Sue, mereka bertiga bersandar di dinding, tampak linglung, bahkan lupa bernapas. Baru ketika Zhou Yu berbicara, mereka menelan ludah mereka bersamaan dan mulai bernapas lagi. Wu Yue menatap Zhou Yu dengan takjub. Sahabat muda Zhou, kalau aku tidak salah, ini adalah teknik pengusiran setan ortodoks dari aliran Tao, bukan? Zhou Yu mengangguk. Memang benar. Orang tua itu mengajarinya bahwa meskipun ada banyak bentuk teknik Tao, sangat sedikit teknik ortodoks yang bertahan. Oleh karena itu, dia hanya mengajarkan beberapa hal yang menurutnya bermanfaat. Teknik pengusiran setan ini adalah salah satunya.
Mendengar konfirmasi Zhou Yu, tatapan Wu Yue ke arah Zhou Yu berubah. Di usianya yang masih sangat muda, dengan memiliki teknik-teknik Tao yang ortodoks, ini memang memiliki nilai yang lebih besar daripada seorang guru bawaan. Wu Yue berkata dengan kagum. Saya pernah mendengar dari para tetua balai bela diri bahwa teknik-teknik Tao ortodoks sebagian besar telah hilang, dan saat ini, sangat jarang melihat teknik-teknik Tao asli di dunia bela diri. Tanpa diduga, saudara Zhou, di usia yang begitu muda, sudah mahir dalam teknik Tao. Aku sungguh mengagumimu. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.